Saudara tidak terima dengan vonis hakim, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat kompak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo memasuki babak baru. 4 terdakwa yakni Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal resmi mengajukan banding. Mereka tak terima dengan vonis hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk terdakwa Kuat Ma'ruf tercatat di SPP ada permohonan banding yaitu tertanggal 15 Februari 2023 kemarin. Sedangkan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan tercatat di administrasi perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Menanggapi langkah hukum yang dilakukan Sambo CS, Kejaksaan Agung menyatakan akan mempelajari permohonan Sambo dan 3 terdakwa lainnya. Untuk terdakwa lainnya kami sudah jelaskan tadi bahwa kami masih menunggu ya sikap yang bersangkutan. Ya, masih menunggu. Kami pun juga masih mempelajari karena masih ada rentang waktu kita masih pelajari sampai hari Senin. Terkait upaya banding yang diajukan 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Pasalnya, gerakan bawah tanah Sambo yang gagal di pengadilan tingkat pertama bisa saja muncul kembali di tahap berikutnya. Tapi kalau Menko Polhukam sendiri akan melakukan apa untuk memastikan bahwa pengadilan banding itu betul-betul tetap independen, karena pengadilan banding kan hanya memeriksa berkas-berkas saja sebetulnya. Sejauh yang bisa kita lakukan akan kita lakukan ya. Itu sebabnya mereka kan hanya meriksa berkas, tidak meriksa tersangka, penuntut, terdakwa dan sebagainya diperiksa lagi. Dia cuma baca berkas. Dan kadangkala kita dibuat terkejut sering kali. Putusan begini di Pengadilan Tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di Pengadilan Tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah, oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Untuk mendidik masyarakat bahwa ya pengadilan itu siapapun selalu ingin selamat, ada yang ingin menyelamatkan orang, ada yang nyuap, ada yang neror dan sebagainya. Sementara itu, Hakim nonaktif sekaligus Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Albertina Ho angkat bicara soal nasib vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Dalam program Rosi, Albertina Ho menyampaikan ada peluang meringankan bagi Sambo jika KUHP baru diterapkan. Dalam KUHP baru disebutkan, terpidana yang divonis mati jika berkelakuan baik, maka besar peluangnya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun, Albertina Ho menambahkan, hukuman mati bagi Sambo bisa saja terjadi apabila dieksekusi sebelum diberlakukannya KUHP yang baru. Tapi faktanya, antrean hukuman mati itu panjang. Ada yang hingga 10 tahun, belum juga dieksekusi. Sebenarnya kalau kita membaca di pasal 3-nya ya, kalau saya ingat saya itu pasal 3. Itu jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah berlaku peraturan undang-undang yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terdakwa ini, terpidana ya, kepada terpidana ini akan berlaku yang meringankan. Artinya begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, berlaku KUHP baru, maka Ferdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Jadi memang kecil kemungkinannya ia mendapat hukuman mati. Bisa saja terjadi kalau hukuman mati apabila memang mau dieksekusi sebelum berlakunya. Tapi itu kan secara common practice jarang sekali terjadi. Ya. Antrian mereka yang sedang menunggu
eksekusi hukuman mati itu panjang sekali. Panjang. Jangan dipikir langsung terjadi, bisa 5 tahun, 10 tahun. Banyak, 10 tahun juga bisa. Di Nusa Kambangan itu banyak Mbak Rosi. Yang Saya masih pernah tugas di PN Cilacap. Di lapas di Nusa Kambangan itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi. Ya. Setelah mengajukan banding ke pengadilan tinggi, lantas bagaimana vonis akhir Sambo CS nantinya? Layak untuk dinantikan. Tim Liputan Kompas TV.